perlu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga dilindungi. Sebelum kita mulai, coba Mbak Narista dipimpin doanya, Mbak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Narista. Sama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 6, tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Mata pelajaran PPKN KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman agama yang ada di Indonesia. Apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tatanan kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Selanjutnya, definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi. Yang kedua, agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Jenis agama, beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama, agama-agama dunia, sebuah istilah yang mengacu pada yang transkultural agama internasional. Yang kedua, agama pribumi, yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya tertentu atau kelompok agama negara tertentu. Yang ketiga, gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama ini dikembangkan. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama pada masing-masing agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan keimanan mereka. Ayo mengamati. Yang pertama di gambar apa? Mbak Isna. Gambar masjid, Ibu. Oke, gambar masjid. Masjid tempat ibadah orang agama apa? Islam. Sama Islam, Bu. Orang Islam. Terus untuk kitab sucinya apa? Untuk kitab sucinya orang Islam? Al-Quran, Bu. Terus kalau di masjid, kegiatan apa yang kita lakukan sebagai umat Islam? Sebutkan satu-satu yuk. Yang pertama, kegiatannya apa? Sholat, 5 waktu. Beribadah. Terus yang kedua apa? Ada sholat tarawih. Terus ada sholat Mengaji, Ibu. Idul Fitri, mengaji juga bisa, mengaji. Terus untuk sholawatan pun juga bagus. Yang gambar kedua ada gambar apa? Yo Mbak Heriati. Yang kedua gereja ya. Ya, gereja katedral
Katedral Katolik. Untuk ibadah agama apa? Agama Kristen, Bu. Terus untuk kitab sucinya orang Kristen itu apa? Yuk yang tahu? Injil. Alkitab, Bu. Alkitab. Iya. Terus kegiatan keagamaannya biasanya yang dilakukan di gereja itu apa? Ibadah. Paskah, ibadah Natal, ada Jumat Agung. Iya. Terus yang selanjutnya ada gereja Protestan itu sama ya. Langsung kita lewati. Yang keempat ada Kelenteng Jideyuan. Itu tempat ibadah agama apa? Konghucu. Konghucu. Benar sekali. Terus untuk kitab sucinya apa? Sisuwucing. Apa? Apa, Bu? Sisuwucing. Untuk Susah ya, Bu? Apa, Bu? susah. Apa, Bu? Susah, Bu. Sisuwucing. Sisuwucing. Iya, untuk kitab sucinya Konghucu. Konghucu. Kegiatan apa yang dilakukan di sana? Yang pertama ada sembahyang padatian. Terus kebangkitan pada Nabi Konghucu, sembahyang bagi leluhur, dan perayaan keagamaan lainnya. Terus yang selanjutnya ada Pura Ulun Danu. Itu untuk ibadah agama apa? Di Pura. Hindu, Bu. Hindu, betul sekali. Terus kitab sucinya orang Hindu itu apa ya? Sebudha. Apa? Weda. Terus kegiatan keagamaannya apa biasanya yang dilakukan di Pura? Yang pertama ada puja Trisada. Terus ada yajna, ada perayaan purnama dan tilem, dan perayaan hari keagamaannya lainnya. Terus yang selanjutnya ada vihara. Vihara tempat ibadah orang apa? Vihara. Apa? Bu? Buddha. Ya. Terus kitab sucinya orang Buddha itu apa? Ya, siapa yang tahu? Kitab sucinya orang Buddha. Apa? Tripitaka. Tripitaka. Terus kegiatan keagamaannya itu apa? Yang pertama ada puja bakti, ada meditasi, dan juga perayaan hari raya keagamaan. Terus selanjutnya untuk tujuan-tujuan perayaan hari raya keagamaan. Yang pertama, ya coba dibacakan Mbak Narista dulu. Untuk umat Islam, nama hari rayanya Idul Fitri. tujuan perayaannya untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan telah berjuang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan atau berpuasa. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Terus yang selanjutnya, yang kedua, Mbak Haryati, coba bacakan. Yang kedua, umat Kristen. Nama hari raya keagamaan Natal. Tujuan perayaan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Iya, betul sekali. Biasanya kalau Natal tuh kapan?
Desember. Tanggal 2 Tanggal 25 25 ya. Oke. Langsung di umat Hindu. Bacakan Mbak Lisa. Mbak Liza. Untuk umat Hindu. umat yang merayakan umat Hindu, nama hari raya Nyepi. Tujuan perayaan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana alit alam manusia, mikrososmos dan buhana agung atau makrokosmos. Oke, yang selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan, yo? Oh, tak bacakan. Saya, Bu. Yuk, bacakan yuk. Selanjutnya umat Buddha. Nama hari keagamaannya Waisak. Tujuan perayaannya untuk mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Yang selanjutnya ada yang membacakan lagi? Coba tak bacakan Ibu ya. Yang selanjutnya umat Konghucu, hari raya keagamaannya tahun baru Imlek. Tujuan perayaannya apa? Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan agar rezeki di tahun mendatang semakin melimpah dan sebagai hari berkumpulnya dengan keluarga. Berarti semua hari raya itu intinya sama ya. Seperti biasanya kan berkumpul dengan keluarga, terus maaf-maafan, dapat ampau biasanya ya, yang bikin semangat ya. Pasti masih pada dapat ampau ya. Mengharapkan ampau dari om, dari tante. dari buku. Enggak apa-apa. Kan kalau kita kan biasanya kan kayak seperti kayak hadiah ya, setelah puasa terus lebaran dapat ampau kumpul sama keluarga gitu. Terus kita akan mempelajari tentang sikap persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Misalnya, teman sesekolah kita ada yang agamanya berbeda dengan kita. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kalau misal main, ya main bareng, nggak beda-bedakan, nggak mengucilkan, nggak menggunjingkan, tidak menjelek-jelekkan, itu nggak boleh. Terus yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Contohnya sama kayak yang pertama tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang ketiga, tidak memaksa agama kepada orang lain. Karena kan agama itu tidak bisa dipaksakan. Agama itu sudah apa ya? Kayak ada haknya masing-masing gitu. Misal saya mau agama Islam, yaitu berarti hak saya memilih agama Islam. Misalkan mau Kristen aja, oh ya enggak apa-apa, itu kan emang hak dia, kita tidak bisa melarang hak orang lain. Terus yang keempat, setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memilih agama yang dianutnya. Sama juga tidak boleh membeda-bedakan. Yang kelima, menghargai perbedaan pendapat. Dengan teman yang berbeda agama, tidak boleh membeda-bedakan. Bu, apakah toleransi itu penting? Toleransi beragama harus ditanamkan sejak kecil karena tidak mudah untuk melakukannya, apalagi bagi umat beragama yang minoritas di negara Indonesia ini. Masih banyak sering terjadi intoleransi, apalagi di kalangan anak sekolah.
Sering sekali di kalangan anak sekolah terjadi bullying terhadap orang-orang yang beragama selain agama Islam. Sering sekali ada ejekan jika kita berada di sekolah negeri, begitupun sebaliknya sering pula terjadi bullying terhadap orang-orang yang menganut agama Islam di dalam lingkungan sekolah swasta yang mayoritas sekolah swasta pada dasarnya sekolah Kristen maupun Katolik. Jadi maupun kita di sekolahan atau di lingkungan masyarakat tetap harus toleransi dengan sesama. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memojokkan terus saling berjauhan itu tidak boleh. Karena manusia itu makhluk sosial dan di Indonesia juga terdapat beberapa agama yang harus apa? Yang harus toleransi dengan sesama. Oke. Ada yang mau ditanyakan apa enggak tentang pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham? Sudah sangat jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, nggih. Bermanfaat untuk kita sendiri dan juga orang lain. Sebelum kita akhiri, coba ditutup dulu dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Mbak Narista lagi? Yuk Mbak Narista Boleh, Bu. dipimpin dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberi kesehatan, juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.